Halo teman-teman, saya membuat YouTube channel ini karena banyak permintaan dari teman-teman yang menanyakan bagaimana awalnya saya memulai sebagai wedding photographer. Jadi kali ini saya akan bahas bagaimana saya memulai industri kreatif yaitu wedding fotografi yang dari awal sampai sekarang ini. Karena sebelumnya saya seorang akuntan dan akhirnya sekarang full time photographer. Sedikit saya ceritakan pengalaman saya. Pada tahun 2006 saya kerja sambil freelance sebagai fotografer. Jadi saya sebagai freelance fotografer pada Sabtu dan Minggu. Nah, lama-kelamaan pada tahun 2008 awal kita membuat satu company fotografi. Dulu namanya White Photography dengan teman-teman. Yaitu karena Bali merupakan wedding destination. Nah, karena saya merasa pendapatan saya sebagai fotografer lebih banyak daripada saya kerja sebagai akuntan, akhirnya pada saat itu saya sudah berpikir bagaimana saya akan berhenti. Dan pada tahun 2012 saya akhirnya berhenti kerja dan full time jadi fotografer, bukan lagi seorang freelance. Oke, kita akan bahas bagaimana kita memulai industri kreatif, yaitu dalam hal wedding fotografi. Yaitu yang pertama, mungkin teman-teman awal-awalnya sebagai hobi, terus mulai mungkin dari landscape atau foto model, terus mulai ke pre-wedding, wedding, dan masuk ke wedding industry. Yang pertama kita bahas yaitu dari casual to profesional. Jadi awal-awal memang hobi. Saya juga pertama itu hobi, pengen belajar foto. Dulu awal-awalnya itu dari photographer.net juga banyak kita belajar di sana, yaitu dari hobi sampai ke profesional. Nah, saya bisa katakan itu fotografi to the next level. Fotografi to the next level itu dari hobi, from casual to profesional. Jadi untuk memulai wedding fotografi industri, yang pertama yang kita harus tahu tools dan teknik. Tools dan teknik itu tools apa yang kita akan pakai dan teknik-teknik dalam fotografi. Misalnya ya aperture, shutter, ISO, tiga inti yang paling penting dalam dunia fotografi yaitu ISO, shutter, dan aperture. Jadi tiga rangkaian itu sangat penting. Kita harus menguasai. Sudah tentu pada saat kita masuk dunia industri, kita harus mempunyai tools-tools yang mumpuni yang bisa membackup dan kita bisa berkreasi dengan cepat, kita bisa memberikan hasil-hasil yang baik. Jadi kita bicara sebenarnya bukan man behind the gun aja, tapi gun itu sangat penting. Apabila kita mendapatkan satu alat-alat yang bagus, yang baik, biasa otomatis kepercayaan diri kita itu meningkat. Kepercayaan diri kita meningkat, itu membuat semangat kita juga untuk bekerja dan kreativitas kita juga meningkat. Jadi sangat penting. Kita harus ada pengetahuan dengan tools-tools yang kita pakai, misalnya kamera. Penguasaan kita terhadap alat-alat sangat cepat. Kita tidak foto lihat. Kadang-kala itu klien kesal. Kalau klien dapat klien yang bule itu kadang-kala kesal dia lihat. Jadi kita harus menguasai benar-benar alat apa yang kita punya. Terus yang ketiga yaitu buatlah perencanaan bisnis. Jadi sebelum kita memasuki dunia industri, kita harus merencanakan bisnis, yaitu namanya business plan. Kita harus tahu di mana pasar kita, market kita harus tahu kita bermain di mana, di level mana, kita harus tentukan. Bagaimana kita bisa menentukan bisnis kita, misalnya dari menengah ke atas. Nah, itu sudah pasti kita harus buat portofolio, market, termasuk alat seperti tadi yang kita gunakan. Kan otomatis tidak mungkin kita menggunakan alat yang menengah ke bawah. Itu mungkin tidak akan connect dengan market kita. Setidaknya kalau kita merencanakan bahwa kita akan ambil market menengah ke atas, kita harus mempunyai tools-tools yang menengah ke atas juga, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu dapatkan pengalaman profesional. Maksudnya pengalaman profesional kenapa? Karena kita masih baru di dalam dunia wedding, misalnya dalam industri wedding. Terus kita belum pengalaman. Jadi sebelum kita terjun ke dunia industri wedding, setidaknya kita harus mempunyai pengalaman. Ya setidaknya seperti saya dulu, saya bilang saya mendapatkan pengalaman profesional. Contohnya saya
sebagai freelance di fotografi wedding, itu menambah pengalaman saya. Jadi pengalaman itu akan membentuk karakter kita, akan membentuk portofolio kita nanti. Dan yang tidak kalah penting itu pada saat kita sudah mempunyai pengalaman profesional, kita akan terlatih di sana. Akan terlatih pada saat kita terlatih, sudah tentu mental kita, jiwa kita sudah menyatu dan terlatih pada saat itu. Saran buat teman-teman, kalau ada kesempatan, jangan hanya sekedar membuat portofolio, karena portofolio itu yang akan membawa kita kemana, arah kita kemana. Seperti itu, setelah kita membuat portofolio, misalnya kita membuat portofolio, kita akan menyasar market menengah ke atas. Dari pemilihan gaun, makeup, lokasi, kamera, lensa, lighting yang kita pakai, semua itu satu paket, dan kita harus benar-benar milih dan kita harus benar-benar membuatnya dengan baik. Kita harus benar-benar membuat dengan sungguh-sungguh dan dengan harap bahwa dengan portofolio ini kita bisa mendapatkan klien. Ya teman-teman mungkin yang banyak sudah tahu bagaimana foto, bagaimana supaya mendapat foto yang bagus, tapi bagaimana menjualnya itu yang banyak teman-teman nanya. Bagaimana sih? Saya sudah punya foto, sudah punya kamera, sudah punya lensa, punya alat-alat semua. Tapi setelah itu saya tidak tahu mau kemana. Saya tidak tahu mau menjual kemana dan saya tidak tahu untuk mendapatkan klien seperti apa. Nah itu yang kita bahas sekarang. Setelah kita sudah terlatih, kita sudah mempunyai pengalaman profesional, otomatis sekarang kita akan membuat brand. Saran saya kalau membuat brand, kalau teman-teman ada pikiran untuk buat brand video, buatlah brand yang sama. Jangan seperti saya memang dulu karena kebutuhan fotografi pada saat itu harus memungkinkan saya membuat brand, jadi saya membuat gampang saja sudah dalam Photolik saya buat. Tapi sering waktu ternyata dibutuhkan video juga. Nah pada saat itu saya bingung kalau saya membuat dalam Photolik jadi video, orang-orang mungkin akan bingung, ini foto apa video gitu. Kan bingung, jadi buat nama yang berbeda yaitu 29 degrees. Kita buat 29 degrees. Jadi video ada dalam Photolik dan foto ada dalam Photolik, foto ada dalam Photolik dan video ada 29 degrees studio. Jadi akhirnya sekarang repotnya kita harus mengolah dua branding yang beda nama. Di sosial media beda nama. Kalian mungkin dapat temukan di Instagram Delon Photoholic sama 29D Studio. Atau di YouTube 29 Degrees Studio. Jadi kita harus mengolah dua nama yang berbeda, yang sebenarnya kalau kita satukan itu lebih gampang dan lebih mudah. Nah itu kalau teman-teman saya sarankan kalau buatlah satu dan bisa jalankan bersama-samaan. Itu sangat lebih gampang dan mempermudah kita. Nah pada saat kita membuat brand, apa yang kita perlukan setelah kita punya brand? Yang kita perlukan yaitu pengalaman profesional. Kalau Anda sudah mempunyai pengalaman profesional, sudah pasti untuk membuat brand sendiri, kita ada kepercayaan diri sendiri. Setelah kita membuat portfolio, sekarang kita masuk ke pricing plan, perencanaan pricing. Ya, perencanaan pricing itu, perencanaan harga itu, yaitu dari portofolio kita tadi. Tapi ada satu yang akan menunjang dari portofolio kita itu, yaitu kita pada saat kita mau portofolio, kita akan menengah ke atas. Kita sudah membuat portofolio menengah ke atas. Kita lihatlah contoh-contoh mungkin portofolio teman-teman kita atau fotografer lain, entah di dalam negeri atau luar negeri, yang kira-kira sama dengan portofolio kita. Kita coba untuk menanyakan harga mereka. Kita coba melihat harga mereka. Dari harga-harga itu kita ambil 3, 4, atau 5 sampel. Misalnya, saya punya teman A, dia portofolionya sama seperti kita. Teman B, C, D, E. Kita ambil dan kita minta harga dan kita harus cari tahu harga dari A sampai E itu. Kita bandingkan harganya. Dari situ kita bisa tarik harga yang akan kita jual. Kalau saya seperti itu. Setiap tahun saya harus tahu harga kompetitor kita. Saya harus tahu
harga-harga teman-teman yang kira-kira pasarnya sama seperti saya harus tahu harganya mereka, dan saya harus bisa tahu harga berapa yang saya akan jual. Karena saya tidak mau nanti harga saya mungkin lebih tinggi, atau mungkin sebaliknya malah akan lebih jauh lebih rendah harga saya. Jadi setidaknya tidak berbeda jauh lah dengan harga-harga sebagai kompetitor kita. Jadi seperti itu, dan saya kira sampai di sini dulu, udah terlalu panjang. Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Kita masih banyak akan bahas, yaitu mengenai setelah kita mempunyai harga, kita ada bisnis plan yang lainnya seperti website, kita bagaimana kita mempromo, terus bagaimana kita membangun relasi atau networking. Kita akan bekerja sama dengan vendor lain, terus kita akan membuat teamwork, sosial media. Kita akan masih bahas lagi semua itu untuk episode berikutnya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum saya jelaskan, atau mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa di komen di bawah, atau teman-teman bisa add Instagram dan tanya di Instagram saya. Saya tidak suruh add sih, tidak suruh sebagai add atau follow, tidak harus follow, tapi kalian bisa tanya di Instagram Delon Photoholic atau Rock'n'Roll Papa. Jadi saya akan mencoba menjawab sesuai dengan pengalaman saya, dan saya pikir sampai di sini dulu. Kita akan ketemu episode berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Thank you.